Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu ada sifat-sifat dan karakteristiknya ya. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi yang pertama nih ada cirinya, kalau kita nih beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan selalu berbicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya, maka lebih baik diam. Ngomong yang gak baik tuh ya banyak ya. Misalkan kata-kata kita menyindir perasaan orang lain, kita ngomong gak pikir-pikir dulu, atau kata-kata kita ya lebih sadis lagi, misalkan suka banget menebar fitnah gitu kan, suka banget mengadu domba gitu. Itu berarti bukan termasuk kategori orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman gitu kepada Allah dan hari kiamat. Karena salah satu cirinya yang pertama adalah ya tadi yang saya sampaikan, dia hanya berbicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diem gitu. Kalau diem ya selamat gitu ya. Dan yang kedua, di dalam hadis ini, fal yukrim jarohu, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan saudaranya. Saudara di sini adalah saudara muslim ya, khususnya gitu kan. Terlebih khususnya gitu kan, saudara muslim yang memang ada ikatan darah ya, satu rahim. Makanya jangan sampai nih kalau kita satu rahim gitu kan, ada problem, ada permasalahan, putus gitu. Tidak boleh, karena diancam oleh Nabi, siapa saja yang memutus hubungan tali silaturahim yang satu rahim, maka dia tidak akan mencium harum surga. Serem kan? Makanya ya kita seproblem apapun, semasalah apapun dengan saudara muslim kita, terlebih ada ikatan keluarga gitu kan, hubungan darah, itu tentunya akan lebih kuat lagi. Jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahim sama saudara muslim kita aja yang memang bukan ada ikatan darah gitu kan, bukan satu nasab gitu. Misalkan tetangga negara gitu kan, beda negara gitu, kita harus memuliakan. Gimana ya, saudara muslim kita iya gitu kan, dan ada ikatan nasab, tentu lebih kuat hubungannya ya. Dan yang ketiga cirinya nih, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu dia fal yukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Jadi ketika ada tamu, bagaimana sih sikap yang baik tuan rumah itu? Ya tentunya mempersilahkan duduk ya, dipersilahkan terlebih dahulu, diberikan air minum gitu kan. Ya makanan atau cemilan-cemilan itu kan salah satu memuliakan tamu gitu. Jangan ada tamu ini mah dikasih minum aja enggak gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, ada tamu ditinggalin gitu ya. Makanya memang banyak sekali adab bertamu juga harus dilakukan gitu kan. Adab menerima tamu juga harus dilakukan juga gitu. Makanya adab yang harus dilakukan ketika kita mau bertamu nih, kita hubungi dulu orang tersebut ada di rumah tidak, ada waktu tidak, saya mau ke situ. Itu adabnya. Ketika sudah janjian kayak gitu, ya tuan rumah, ya bagaimana memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Ya kalau kita punya minum, berikan minum gitu. Ya usahakan kalau minum harus ya gitu. Itu salah satu kita fal yukrim dhaifah gitu. Tapi kalau misalkan kita ada kelebihan makanan gitu kan, boleh cemilan-cemilan itu berikan, suguhkan. Tapi kalau tidak punya, ya minimal minum aja gitu ya. Itu salah satu kita memuliakan tamu kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.